Assalamualaikum, semangat pagi. Hai para siswa, walaupun di masa pandemi kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke, Bu Endang kali ini akan menyampaikan materi tentang medan magnet. Nah, kalian sangat tahu kan tentang magnet? Pasti tahu. Magnet sangat penting dalam kehidupan, apalagi di bidang teknologi. Magnet sangat erat hubungannya dengan listrik, karena listrik tidak akan lepas dari magnet, dan energi listrik sangat kita butuhkan dimanapun kita berada. Oke, sebelumnya kita pelajari dahulu tentang medan magnet. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Pada KD 3.3 kita akan menganalisis medan magnetik, induksi magnetik, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Dan pada KD 4.3 melakukan percobaan tentang induksi magnetik dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Materi kita adalah medan magnet. Medan magnet adalah ruang sekitar magnet sehingga magnet lain masih mengalami gaya. Ruang di sekitar magnet dapat digambarkan sebagai garis khayal, sebagai garis-garis medan magnetik yang arahnya keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. Medan magnetik tidak hanya ditimbulkan oleh magnet permanen, tetapi juga oleh arus listrik. Yang pertama, kita menentukan medan magnet oleh kawat lurus panjang berarus listrik. Perhatikan pada gambar tersebut. Untuk menentukan arah medan magnet B, gunakan kaidah tangan kanan seperti pada gambar berikut. Ibu jari menunjukkan arah arus, diberi lambang I. Keempat jari lain menunjukkan arah medan magnet B. Nilai induksi magnetik di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik dapat kita gunakan persamaan B sama dengan mu0 kalikan I dibagi dengan 2 pi A. A adalah jarak antara kawat berarus dengan titik yang dimaksud. Berikutnya kita akan menentukan nilai B atau medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat melingkar berarus listrik. Coba Anda perhatikan, kawat melingkar berarus listrik dengan jari-jari A. Arah medan magnet ditunjukkan oleh tanda panah BP. Besar induksi magnet di sekitar kawat melingkar. Yang pertama, di pusat kawat melingkar atau titik O, maka nilai B adalah mu0 kalikan I dikalikan N dibagi 2A. Nah, kalau bukan di pusat lingkaran tetapi di titik P, di mana P itu jaraknya X terhadap titik O atau pusat lingkaran, maka nilai B-nya sama dengan mu0 kalikan I dikalikan N dibagi 2A kali sinus pangkat 3 theta. Theta sudut yang dibentuk antara sumbu lingkaran terhadap R. Nah, induksi magnetik lain yaitu induksi magnetik yang ditimbulkan oleh solenoida. Solenoida adalah kumparan kawat berbentuk tabung panjang dengan lilitan yang sangat rapat. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral
yang selanjutnya disebut kumparan, apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Kumparan ini disebut dengan solenoida. Besarnya medan magnet di sumbu pusat solenoida, kamu perhatikan gambar tadi ya, pada sepanjang sumbu P dapat dihitung dengan persamaan B di titik P sama dengan mu0 IN dibagi L. N besar itu adalah jumlah lilitan dan L adalah panjangnya solenoida. Sedangkan nilai induksi magnetik di ujung solenoida dapat dihitung dengan persamaan B U, itu artinya B pada ujung solenoida, sama dengan mu0 IN per 2L, atau setengahnya dari B di titik P. Yang terakhir adalah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh toroida. Toroida itu adalah seperti solenoida, tetapi kita bentuk melingkar. Kita hubungkan ujung-ujung dari solenoida. Nah, di sini kalau toroida memiliki lingkaran dalam dan lingkaran luar. Dan A itu adalah jarak antara sumbu toroida terhadap titik pusat toroida. Jadi kalau misalnya sebuah toroida memiliki lingkaran dalam 5 cm dan lingkaran luar adalah 10 cm. Berarti berapa A-nya? A itu di antara 5 dan 10, berarti 7,5 cm. Nah, maka nilai B di inti sebuah toroida diberikan dengan persamaan B sama dengan mu0 IN per 2 pi A. Oke, saya kira penjelasan tentang medan magnet saya kira sudah cukup, dan untuk mengetahui kemampuan kalian bisa dicoba mengerjakan evaluasi pada slide berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.